Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah. Al-faidatu tsaniyah anni ra'aitul khalqah yaktaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim fata'ammaltu qawluhu ta'ala. Wa amma fata'ammaltu mungko mikir maka mikir kaula qawluhu ta'ala. Debun Allah Ta'ala. Ya. Debun Allah Ta'ala. Wa ammaman dan anapun tining orang khofang setakok pasereman maqamah rabbihi de keagungah pangeran man Lafadznya baca lafaz dulu maran rabbi Wanahan nafsa wanaha banyeke pasereman an-nafsah de nafso anil hawa dari hawa nafsona dari hawana nafsu fa innal jannata maka seongkunah swarga yal ma'wa iya panikatining jannah al ma'wa tempat panika tempat selesai al ma'wa panika tempat selesai alias swarga wa tayakkantu ban ayakinaki kaulah tu iya enak kaulah langsung tayakona salah ya. Kemudian sambung dengan dhamir muttasil Annal Qur'ana daya kedua apa lah? Annal Qur'ana Saangkuna Al-Qur'an hakun panikah hak bener Sadiqun Sadik tor leres masuk kitab apa Sadik? Ayo haluan insyaallah. Kadang yang apa kecoa Al-Qur'an saangkuna Al-Qur'an hakun panikah leres atau hak Sadiqun tor leres. Jadi Sadik bi hak ni apa ada? pandai. Tinggal kau yang ya Muhammad hak. makin hak lo Pak. Pakai hak. berarti leres kakinya Leres. Kalau Sadikun tor leres. Menguatkan lafaz hak ke Sadik. Babadartu maka ngepurwaki kaulah. ila kholafi Kaulah ila khalafi. Berterus biasa namanya kan. Lafaz. ila kholafi nafsi Da nulajanin nafsu. Nafsi Nafsu kaulah. Nafsu ingsun. Da nulajanin nafsu kaulah. wa tashammartu ban alaban kaulah melawan memerangi mana alaban wa tashammartu ban alaban kaulah limujahatiha kangkui merangin nafsu apa nak sini semut Rangi nafsu ada semut
Limujahatiha dek merangi nafsu. Wa man'iha. Wa man ihaban nyeke nafsu. An hawaha. Dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu. Hatta tabot. Hatar tadot. Adot pakai adot. Tabot. Hatar tadot. Seengke rela. Penapa nafsu. Ta'atillahi. Li ta'atillahi keangku ya ta'at de Allah. Keangku ya ta'at de Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hasut cina Allah. Banyak kekerasan suara. Ada itu biar. Wang qadat. Wong kodan. Pakai Pakai titik. wang iki. Ada titik. Titik titik. Adalah Ada titik. enggak ada. Oh, ban atoro. Penapa nafsu. Atoro atau batoat. Tunduk atau tunduk. Manut. Atoro penapa nafsu atau at penapa nafsu atau tunduk penapa nafsu pada. Jangan dilempar. Terus faedah kita lau. Ya, terus lagi lu. Gimana nak? Al faidatu tsalitsatu utawi. Sedik baca. Sedik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu salisatu. Tining faidah sekaping telok. Inni ra'aitu Sangkuna kaulah. Doa itu ningalen kaulah. kullu wahidin minan nasi Dak saban-saban situ ngoreng. Kullu ni kau beli ngepes ni kah? Beli doma. Kulla wahidin. oh kalian Wahidin. kalian Dak saban-saban. Lakalah fathah. Wahidin. enggak kullu iya fathah minan nasi Dari sebagian manusia yas'a fi jam'i hutami apa nikah usaha. Apa nikah usaha pasar kundun. Apa nikah usaha. fi jam'i hutami Keangkui ngumpul lagi hutom itu hutom pan kesenangan. Hutom itu dunia ngumpul lagi dek kesenangan dunia. Apa makna hiasan sama? Ngumpul lagi hiasan ini. Iya hiasan dunia tapi ngumpul lagi kesenangan dunia. Kapan hiasan itu pasti menyenangkan. oh ya fi jam'i hutami dunya ya thumma yumsikuhu Yumsiku summah maka yumsiku nyimpen masak lekuk peserap ya makna aslinya lekuk peserap nyimpen pesara kulun hu ing hutomat dunya qabidan hale seret hale seken qabidat hale seken yadahu alaihi yadahu dek tanengah kulun Kena dong. Kena dulu. Kena. Cucu. Nak lingkok. yadahu dek tanengah kulun kullu wahidin minan nasi tangan ikut dong alaihi mulai hutom Tanya. tanengah kulun alaihi atas hutom fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala fata amal tu maka mikir kaula qaulu ta'ala tabun Allah Fi qaulihi ta'ala. fi qauli ta'ala maka kelak itu fi qaulihi. Lafaz ini banyak sanksi karena dipercetakan bukan di pengarang. Harokatnya banyak salah, dipercetakan.
Fi qouli ta'ala. dalam tabun Allah Ta'ala. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Surat apa itu tadi? Muzammalat Muzammil. Iya. Tahu, Apa? Wa ma indakum Ma indakum ada anu. ada. Ma indakum bareng sebeda sampian nang enggak biar Allah Taala aja bahasa. Ma indakum bareng sebeda nang enggapi bareng sebeda enggapi yang fatu pakai zal apa pakai dal ya? Yang fatu. Pakai zal biasanya, pakai titik. Dan biasa. Ada titik. Yang fatu Dan manggung. yang fatu. Yang fatu bekal tak ada akan tiada. Bekal tak ada penapa ma. Terus Wa ma indallah. wa ma indallah ban perang sebeda nang Allah. Ban perang seeka akungi Allah. Suatu betul dak ni ke mana? Wa ma indakum ban perang seeka akungi Allah. Baqin. Bak paneka langkung. Baqi. Bakok. Kita bak. Bakin paneka langkung. Ya Allah. Fabadhaltu. Fabadaltu maka ajalan aku naaki kaulah. Maka aku naaki kaulah. Melaksanakan memakai. Maka aku naaki kaulah. Mahsuli. Dek napa ka hasil kaulah. Pakai ia mutakalim. Okay. Dek bareng ka hasil kaulah. Maf'ul itu. Mahsulun ka hasil kaulah. Minad dunya. Dari dunia Liwajhillahi ta'ala. keangku jalan ibadah de Allah. Keangku jalan ibadah de Allah di wajahillah. Mana wajah itu asalnya arah di jalan yang menuju arah ke Allah. De jalan ibadah de Allah. Fafarraqtuhu. Maka membagi-bagikan. Farraqtu maka kaulah ngedum-ngedumaken ya gitu. Membagi-bagikan maka kaulah da hutom bainal masakini. Antarana orang-orang miskin jam lafat miskinun jam'uhu masakinu. Ini antarana orang-orang miskin Liyakuna dukhran. liyakuna kerana supaya beda atau kerana supaya detik ada kerana supaya beda panapa hutom panapa dunia pada Dukhran. dukhran Li. kok ya Dukhran li. Ya. kok ya Ada kha. dukhran mau nebang itu apa nyamak makna bang itu bang ya mana dukhran itu kan ada dukhran itu bang Bang. penyimpanan ya simpenan dukhran paneka jadi simpenan jadi tabungan gitu loh. Tabungan bank itu kan tempat muaranya beberapa tabungannya manusia. Bank Tabungan li. li ke angkui kau li ke andi kau
dukhron paneka teti tabungan li kandi kaula Indallahi ta'ala. indallahi mungku Allah Ta'ala. Dek asal faedah yang baca lo sama maknain langsung simpulkan dengan bahasa Indonesia. Jadi beri nih. Makna yang dikehendaki oleh Imam Ghazali itu bagaimana singgungan lafaz al-faedah itu untuk muridnya. Video tetap ada kita ada yang itu kalero. Nah, Sampai tidak apa-apa kan bisa dikirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan diralat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu tsaniyah. Terus baca lafaznya. Anni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwa'ihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim fata'ammaltu qawluhu ta'ala. Sampai situ ya. Terus diterjemah dulu. Faidah Yang kedua dari apa ini? ya, Dari apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam ya. Al-Asam. Dari petualangan pencarian ilmunya bahwa saya kata Hatim, saya adalah makhluk. Saya melihat manusia sebagian makhluk yang mengikuti dengan hawa nafsunya mereka Ya. dan mempercepatkan diri atau apa istilahnya tergesa-gesa berlomba-lomba untuk semua keinginan mereka. Fata'ammaltu qauluhu ta'ala, kemudian saya berpikir tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, yang artinya adalah dan adapun orang yang takut tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan surga tempat kembalinya sebagai tempat kembalinya. Lanjut. Surga yang ma'wa, surga yang tinggi, yang bagus. Wa tayaqqantu annal qur'ana haqqun sadiqun fabadartu ila khalafi nafsi wa tashammartu limujahadatiha wa man'iha an hawaha hatta irtadat bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa anqadat. Dan kata Hatim Al-Asam, saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar adalah hak atau benar ya. Dan shadiq, bahkan sangat benar gitu. Fabadartu ila khalafi, maka saya mempercepat berlomba-lomba untuk menentang nafsu. Berlomba-lomba untuk menentang nafsuku dan melawan atau memerangi hawa nafsuku dan mencegah nafsuku dari hawa nafsu, jadi nafsu yang tidak baik maksudnya, sehingga aku rela, kata Imam Asam Al-Hatim, Benih aku rela, saya berlomba-lomba untuk memengaruhi nafsu dan mencegah gerakan nafsu, sehingga nafsu saya itu menjadilah nafsu yang rela, radiyatan mardiyah, nafsu yang rela terhadap Tuhannya,
direlakan oleh Allah juga. Sehingga nafsunya ya, Ya, rela untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. nafsu yang taat kepada Allah, Nafsu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. wangqadat Qadat dan tunduk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan faedah yang kedua itu, Hatim Al-Asam itu menyaksikan dalam kehidupan manusia itu, sebagian manusia itu terlalu banyak yang berlomba-lomba untuk menuruti hawa nafsunya. Kemudian rapot ini. Lanjut. Riwayatnya Hatim, sahabat Hatim Al-Asam menyaksikan bahwa di dalam kehidupan manusia itu terlalu banyak manusia yang mengikuti dan berlomba-lomba mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Hatim Al-Asam merenungi terhadap kejadian itu, bahwa di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka firman Allah itu sangat direnungi oleh Hatim, bahwa siapa yang takut kepada Allah dan mencegah dirinya dari perbuatan hawa nafsu, maka surgalah jawabannya, tempat kembali terakhirnya, nggak kemana lagi. Maka apa itu? Saya meyakini bahwa Al-Quran itu sangat-sangat benar dan tidak bisa diragukan apapun yang ada di Quran. Kemudian saya juga berlomba-lomba untuk memerangi hawa nafsuku, sehingga hawa nafsuku menjadi hawa nafsu yang taat kepada Allah dan tunduk terhadap ibadah kepada Allah. Itu yang dimaksud faedah as-saniyah. Faedah ketiga, karidillah, saya menerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fa'idah as-salisatu inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'abi jam'u qawmi dunya mimma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Baca lah betul. Kan kita kalau Okey, kan Firman Allah. ma'indakum. Bang. Pakai roh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Ma indakum yanfadu ma indallahi baq. Allah. Fabadaltu. Ma'indakum. Ma'indak. Langsung arti ini. Oke. Langsung diterjemah dari asal faedah. Faedah yang ketiga, Adapun faedah yang ketiga, menurut sahabat Hatim sahabat Hatim Al-Asam, sesungguhnya saya melihat melihat terhadap sebagian manusia berusaha di dalam mengumpulkan kesenangan dunia. kesenangan dunia. Hasil lencak acara ini. Wes, masuk dulu ke Mbak. Kak Alim tuh, Alim. Kemudian orang-orang kemudian orang satu ya, kemudian sebagian manusia menyimpan harta itu dengan serapi mungkin. Kemudian saya merenungi terhadap firman Allah yang berbunyi ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. sesuatu yang dimiliki manusia. Sesuatu yang dimiliki manusia pasti binasa Ya Allah. atau dan habis. Dan sesuatu yang dimiliki Allah pasti abadi. Abadal tu. Berarti mun bisa la ilaha illallah dibudi Allahu bak kan dibudi kan
kan pada saya Hayyun Hayyun banyak, Allah Hayyun hidup. maujud, Hayyun ma'bud kan gitu. Iya. Laras. Lalas, sadik. Hakun, Sadik. Terus pabadal tuh Kan ibu. Badaltu Bacalah apa maqsudi tadi, min Pak? ad-dunya liwajhillahi ta'ala. Fafarraqtuhu bainal masakini yakuna dhukhran li li indallahi ta'ala. Artikan, Maka Kemudian kemudian aku naaki saya saya melaksanakan harta bendaku saya melaksanakan harta bendaku untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang miskin agar harta saya agar harta saya menjadi tabungan menjadi tabungan di akhirat di akhirat. karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikedekan. Jadi Berarti kesimpulan yang untuk- ketiga, Hatim Al-A'sam itu menyaksikan kehidupan manusia itu, sebagian manusia itu berusaha keras untuk mendapatkan dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Maka kalau begitu Hatim Al-A'sam merenungkan terhadap firman Allah, karena sesuatu yang dimiliki makhluk itu pasti binasa, hancur dalam sekejap mata, bisa digulung oleh Allah. Tapi apa yang dimiliki Allah tidak akan lenyap, bahkan abadi sampai ke akhirat. Apa itu? Adalah kerjaan ibadahnya, bukan pengumpulan harta bendanya. Jadi mode itu nyalong ngaci nih kah? Rogi. Rogi. Setelah itu harta benda itu, langkah yang paling benar maka dibagi-bagikan untuk jalan Allah terhadap orang miskin, seperti para ustadz yang masih kekurangan ekonomi, kalau kekurangan nafkah, itu perlu dibantu. Jangan harta bendanya Allah itu Jangan ditumpuk. mengalir kepada dirinya sendiri toh, tidak akan jadi tabungan akhirat. Itu singkat pengertiannya sih. Dari ginto kan tok dan Iya. oleh na hasil kila sudah tunjuk kila bisa jalan nak kila Jalan nak ibadah kila, bagi-bagi orang bagi-bagi miskin. orang miskin. Oh, Jadi yang kok tadi- kenyang, orang miskin lapar. Saya- Mana sih? So kau syukur nih kan kalau alhamdulillah tuh. Tidak cukup dari Karena ucapan abah dia tunjuk alhamdulillah. kila juang. Kita tabung hakim untuk akhirat. Karena sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, Yang paling dalam itu kan lafaz milik. Al-Qur'annya. Iya. Apa yang dimiliki manusia, sehebat apapun manusia mengumpulkan harta benda, itu tidak akan langgeng, tidak akan abadi, pasti lenyap kalau Allah tidak meridhoi. Tapi kalau harta benda itu dikumpulkan untuk jalan Allah, itu yang kekal. Bak. Karena sesuatu perbuatan baik itu akan disimpan menjadi pahala sampai ke akhirat. Itu bisa baca langgeng. terus tentang hawa nafsu tadi, nah, bagaimana kalau manusia terus mengikuti hawa nafsunya terus? Maka Hawa nafsu yang jelek. sebaliknya dari lafaz Al-Qur'an, wa amma man khafa maqam rabbi wa nahan nafsa anil hawa fal jannat fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kesenangan dunia itu ditinggalkan untuk menuju kepada Allah karena takut kepada Allah, maka surgalah jawabannya. Tapi kalau kita menuruti hawa nafsu, mengumpulkan kesenangan untuk hawa nafsu, maka sebaliknya, fajahannamah hiyal ma'wa. Maka Neraka. neraka jahanamlah tempat terakhirnya, kembali. tempat yang kembalinya. Nafsu itu ada berapa? Nafsu apa saja nafsu? Nafsu itu ada 4 Ya. yang paling kita harus ketahui. 1, nafsu namanya nafsu lawwamah. 1. Kedua, nafsu sufiyah. Yang ketiga, nafsu amarah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Adapun pecahannya banyak, cuman yang perlu diketahui secara ringkas, secara mujmal adalah 4. Nafsu yang 4 ini, nah, tulis dulu. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Kedua amarah. Amarah kada. Amarah. Pas sufiyah pakai sod. Sufiyah, sod fa iya. Nafsu sufiyah. Iya. 4, nafsu mutmainnah. Mutmain.
Sekarang penempatan nafsu yang empat. Nafsu yang empat itu ada di manusia semua. Dan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka 4 nafsu itu harus ada di manusia dan dibutuhkan oleh manusia. Cuman penempatan nafsu yang 4 itu kita harus tahu posisinya lawama itu ada di mana. Posisinya lawama itu ada di manusia ketika manusia berpijak di bumi. Bagaimana nafsu lawamah ketika manusia itu berpijak di bumi? Harus rendah diri, yang namanya tanah pasti ada di bawah. Tidak pernah congkak, tidak pernah gomurungsung dada, nggak pernah sombong, nggak pernah siapa diri saya ini. Itulah lawamah penempatannya. Jadi kita kalau menggunakan nafsu lawamah, maka kita selama berpijak di bumi sopan kepada orang lain, menghormati orang lain, jangan pernah tinggi diri terhadap orang lain. Itu lawamah fungsinya. Kemudian 2 nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang sangat keras, nafsunya api. Apakah berguna untuk manusia? Sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketika ada urusan Allah diganggu oleh orang lain, maka manusia itu harus marah, harus keras, tegas, lugas. Jangan lembek. Nafsu amarahnya kita gunakan. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan itu namanya pemarah. Marah. Jadilah orang ramah, jangan jadi orang pemarah. Itu muncul di bahasa itu. Kalau lawamah singkatnya apa? Lawamah, bijak diri. itu rendah diri. Sifatnya tanah kan beda-beda. Rendah hati apa rendah diri? Rendah diri. Ya, merendahkan diri. Rendah diri itu dohirnya rendah, Merendah batinnya diri. rendah. Rendah diri. Amarah apa tadi? Amarah, nafsu pemarah. Marah. Tapi yang dibutuhkan manusia marah Marah yang ketika bagus. urusan baik diganggu, urusan benar diganggu. Marah positif. Marah positif. Kalau marah-marah terus, itu namanya pemarah. Sufia. Fundament apa? Temperamental. Iya, mengkocang bahasa filosofis, boleh merah tapi jangan marah. Lanjut, Sufia. Sufia itu nafsu yang kalau amarah sifatnya api kan, api. Kalau lawamah tanah, kalau sufia angin. Kepala. Sufia itu angin, sifatnya angin. Sufia beri angin. Penggunaan manusia terhadap nafsu angin itu seperti apa? Jangan pandang bulu terhadap siapapun. Jangan tebang pilih kepada siapapun. Netral berarti ya. Netral. Jangan pilih pandang. Ya. Ja- ja- Pergaulan cek bahasa soki to, pergaulan sang lemureng soki balole mulai dilangkreng. Jangan. Netral. Gauli orang kaya sekedar kita berakhlak. Tapi jangan sampai kita ketergantungan yang berlebihan. Itu toh. Jangan sampai mengharap apa-apa kesenangan dari orang kaya. Silahkan bergaul sebebas mungkin. Separuh Tapi imannya kita akan hilang. tetap Allah yang jadi muta'amidan, tetekuan kita. Apa? Separuh imannya akan hilang. Ya, hilang separuh agamanya. Allah. Itu sufia. Angin, coba celingaki angin. Siapa yang nggak nerima terpaan angin? Orang kafir, orang bejat, bajingan, kiai, diterpa semuanya. Nggak pandang bulu angin itu. Itu sifatnya angin. Capok api. Bisakah manusia bersifat seperti angin? Sulit. Bisa. Mulakan condong kepada seseorang, maka dialah teman saya katanya. Walaupun itu mudarat. Tapi yang merugikan saya itu bukan teman saya, walaupun itu nanti baik. Dipandang dengan bedaikan. Nah, sekarang mutmainnah ini yang sulit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli jannati wa fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang. Sifatnya nafsu mutmainnah adalah air. Nafsu mutmainnah itu sifatnya air. Bagaimana air tenang? Kok gak tenang, kenapa? Kopi ini kan dari air. Lebih kopi ini air. Kok gak tenang? Coba gelasnya miringkan.
airnya apapun stabil. Stabil. Maka timbangan apapun pakai air kontrol stabil. Betul. Pemereng kan nak, tetap airnya tidak norok mereng. Pakun kan stabil ukurannya, derajat atas bawahnya pakun. Itu kaca tenang. Jadi mutmainnah itu air. Siapa yang memiliki nafsu mutmainnah dalam hidup ini, maka oleh Allah